Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya rasanya tidak sedang ceramah subuh, tapi sedang ceramah khutbah Idul Fitri. Masya Allah. Ambil gambar di keliling, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, masukkan ke Instagram, bagikan ke Twitter, BBM, WhatsApp, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini sholat subuh di ujung batu. Komunis-komunis yang mau bangkit, yang mengatakan tak ada lagi Islam di permukaan bumi, yang tinggal di masjid tinggal orang-orang tua yang mau mati saja lagi. Mari bangkitkan semangat. Lihatlah kami sholat subuh berjamaah, begini banyaknya. Allahu Akbar. Mendengar teriaknya aja pucat orang-orang yang benci pada Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diawali bangun subuh, yang pertama dilakukan adalah mandi. Kenapa mandi? Karena bagus terapi mandi subuh. Katanya yang tak boleh itu, katanya mandi nanti kena rematik, sakit tulang, osteoporosis. Mandi setelah azan maghrib, itu tak boleh. Mandi setelah maghrib sebaiknya tidak, sampai jam 12 malam. Tapi setelah lewat tengah malam, bangun, bagus mandi. Karena mandi Nabi melakukan itu. Segar. Setelah kita segar, gosok gigi. Li'annal malaikata tata'adza. Malaikat terganggu dengan bau busuk mulut. Kalau ada orang makan jengkol, makan petai, tak gosok gigi, dibaca pula ayatnya Qul nas, nas. Kawan sebelah pingsan, malaikat pun cabut. Oleh sebab itu setelah bersih, maka sholat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Allahu Akbar. Seelok-eloknya berjamaah dengan istri, ambil air, percikkan ke wajah istri. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah Syawal kemarin, ambil air. Wake up my honey, wake up my darling. Bentangkannya lah sajadah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata mertuanya, hebatlah menantu ini baca Fatihah. Rupanya MP3. La ilaha illallah. Abang tuh begitu disuruh maju ke depan, Allahu Akbar, tak berbunyi. Selesai sembahyang, bang, setahu aku sembahyang tahajud itu berbunyi macam sembahyang subuh. Abang kenapa tak berbunyi? Adinda, abang sedang dalam masa pelatihan. Baru latihan jadi imam. Dimulai dengan imam sholat zuhur. Zuhur itu kan tak berbunyi. Jadi imam sholat zuhur itu paling enak, modal takbir aja, Allahu Akbar. Mana orang tahu kita baca qul huwallah. Jangan langsung imam sholat subuh. Sholat subuh memang pendek 2 rakaat, tapi kunutnya panjang. Nah, selesai 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, tutup witir. Usalli sunnatal witri salasa rakaatin. Salasa rakaatin artinya 3 rakaat. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arabnya hebat. Bisa dipakai untuk ibadah, bisa pula dipakai pergi umrah. Sampai di Makkah, tanya sama orang Arab, Minin, dari mana? Where are you come from? Ujung Batu. Where is Ujung Batu? Indonesia. Oh. Where do you live? Di mana kau tinggal? Hotel Zamzam Tower. Lantai berapa? Katanya.
thalatha raka'atin. Lantai 3. Pokoknya orang Islam itu tak ada mati kepalanya. Kenapa? Bangun pagi sudah segar. Ini yang hari ini masih tidur. Jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Sekarang orang rezekinya bukan dipatuk ayam, dicakar harimau, diambil kuda, digigit musang, habis tak tersisa sikit untuk dia. Datang ke masjid, masuk langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Langsung usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tunggu azan subuh. Azan subuh pun berkumandang. Hayya 'alas salat. Setan-setan pun datang. Dulu kata ustaz, setan datang membawa kipas. Tidur. Itu setan dulu. Setan sekarang dibawanya AC Panasonic. Makin dingin tarik selimut. Besok pagi, kau kenapa tak ke masjid tadi subuh? Salah muazzin kita tu. Muazzin pula tu disalahkan. Kenapa dia salah? Lagunya membuat kita terlena. As-salatu khairum minan naum. Apa tak tertidur awak? Lagunya terlalu slow. Besok dibuat muazzin tu lagu metal. As-salatu khairum minan naum. Tak juga datang. Ternyata salahnya bukan pada muazzin. Memang mata tu mata setan. Makanya sebelum tidur, bismika, dengan nama engkau. Allahumma, ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa amut, aku mati. Lalu setelah solat subuh berjamaah, jangan permasalahkan lagi masalah-masalah klasik. Aku tak mau solat di masjid itu. Kenapa? Imamnya tak pakai kunut. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, tak pakai kunut. Ini yang dipakai saudara-saudara kita Muhammadiyah. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i berkunut. Saya mazhab Syafi'i. Tadi diminta jadi imam, saya baca kunut. Paling enak jadi makmum. Jadi makmum tinggal ikut saja. Idza qanata al-imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam baca kunut, kau angkat tangan baca kunut. Tapi kalau imam tak baca kunut, kau tak usah baca kunut. Paling enak jadi makmum. Makanya kalau datang ke masjid, silakan maju Pak. Udahlah aku jadi makmum aja. Paling enak, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afain, amin. وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في روهingya آمين. Ketika saya sebut tadi itu, banyak jamaah mengucapkan kuat amin. Paham jamaah Ujung Batu bahasa Arab? Apa tak paham? Negeri Rokan Hulu ini bukan negeri orang kampung sembarangan. Ini negerinya para ulama. Dan kelasnya bukan kelas kecamatan. Kalau Ustaz Somad itu kan perjalanannya Rambah Hulu, Lambah Hilir, Dalu-Dalu, Tembisai Utara. Ini ulama Rokan Hulu kelasnya internasional. Pergi kita ke Selangor. Yang ditanya orang Selangor, dari mana kamu? Dari Riau. Riau dari mana? Rokan Hulu. Kenal Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenapa? Karena di Selangor ada tarekat Naqsyabandiyah dari Rokan Hulu. Bahkan kampung itu pun dibuat negeri Babus Salam.
sama dengan nama kampung yang didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Hulu di kerajaan Nun di seberang sana. Bukan tanggung jauhnya. Kalau ada orang di kampungnya sendiri dia dihormati orang biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi di kampung orang dia dihormati. Kerajaan Langkat Sumatera Utara, Aceh di atas, Langkat di bawah, Delhi di bawah, Asahan di bawah. Di kerajaan Langkat, Sultan memberikan tanah luas, didirikanlah kampung bernama Babus Salam. Bab pintu, salam keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Nak ke mana? Bersilam. Sampai hari ini. Bahkan di sana di Dumai dibuat pula satu kampung lagi. Apa namanya? Bersilam baru. Saking kan orang ingin mengambil barakah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Ni Rokan Hulu. Juara internasional. Dikumpulkan semua qori-qori sedunia. Dari Sabang sampai Merauke sampai Maroko. Dibuat internasional baca Quran di Kuala Lumpur. Juara satunya orang mana? Orang dari Rokan Hulu. Siapa dia? Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan. Saya, alhamdulillah, ada foto saya sama beliau, saya simpan. Kalau ditanya orang, kenal sama Ustaz Indra Gunawan yang juara internasional itu? Saya pura-pura tak tahu aja. Ini fotonya saya. Baru tahu mereka. Diadakan musabaqah seluruh dunia, menang dia. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Makanya kalau ada orang Rokan Hulu tak pandai mengaji, orang Rokan Hulu tak pandai berzikir, padahal ini negeri 1000 suluk, pindah ajalah ke kabupaten lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri ini dijaga oleh Allah. Begitu sudah mau turun musibah, tak jadi turun, terpleset dia, pindah ke sebelah. Sudah mau turun musibah, tak jadi dia, terpleset, pindah ke Sinabung. Wah, mau turun musibah, tak jadi. Kenapa? Maka Allahu li'atibahum wa anta fihim. Allah tak akan turunkan azab selama engkau berada di sana ya Muhammad. Muhammad tak ada di Rokan Hulu. Mana dia? Ada potongan ayat yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Masih ada tuan-tuan guru di surau-surau suluk, sehabis solat munajat malam Senin, malam Selasa, hari Kamis, malam Jumat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Menetes air matanya. Dia tidak LCMA, dia tak pernah kuliah di Al-Azhar Mesir, tapi hatinya bersih. Tak pernah makan riba, tak angkuh, tak sombong, tak ceramah hanya untuk update status, tak ingin menunjukkan ni jamaahku ramai. Orang tak tahu, mungkin dia wali-wali Allah. Di tengah malam dia astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menetes air matanya. Tak jadi azab itu turun. Oleh sebab itu ini mesti dilanjutkan dengan program apa? Ternyata sudah berjalan 1 tahun solat subuh berjamaah. Orangnya ramai, mobil pun ramai. Kadang saya masuk ke masjid, penuh tempat parkir, tak bisa berjalan saking penuhnya. Sampai ke atas, banyak pula tiang dari orang lain. Kenapa mobil banyak? Rupanya satu orang satu mobil, satu orang satu mobil. Udah 50 mobil, baru 50 orang. Masjid itu pula tiangnya halus-halus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai salam berzikir astaghfirullahalazim 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita serahkan 5 kepada Allah. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kau tak ada kekuasaan apa-apa. Walahul hamdu, dia yang layak dipuji. Kau tak cocok dipuji dengan pujian apapun. Yuhyi, dia maha hidup, sedangkan kau dipinjamkan hidup. Kalau Allah mau hari ini juga kau mati. Berapa banyak orang mati pagi ini. Wa yumit, dia yang mematikan. Kalau kau mau kau hidup,
Tapi kalau dia berkehendak kau mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang kita ulang tadi 3 kali. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah hilang angkuh, hilang sombong, hilang ingin dipuji. Tapi bacaannya jelas. Banyak juga orang sekarang baca itu tak jelas ujung-ujungnya aja. Qadir, Qadir, Qadir. Itu hebatnya ceramah di ujung batu. Setiap setengah jam ganti mikrofon. Tengoklah, asal macet ni lagi ganti baru lagi. Macet juga berhenti, cabut kami ke kepenuhan. Saya habis ni pergi ke kepenuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai itu pula berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan pernah tinggalkan sunnah habis selesai solat. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mana makna saya solat di rakaat hulu pasti begitu bunyi tasbihnya. Kenapa? Karena tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin mengajarkan zikir pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di tempat lain, pun kau cabut. Macam kumur-kumur aja. Patutnya dia tak masuk ke otak, tak berkesan ke tangkai jantung, karena tak betul makharijul hurufnya. Itu ada huruf ha, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai itu baru afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. Hayyun maha hidup, mawjud dia yang sebenar-benar wujud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. Hayyun dia maha hidup, ma'bud hanya dia yang disembah. Memangnya ada yang menyembah bukan dia? Ya, di sana tak jauh, Sumatera, Riau, Malaysia, Kuala Lumpur, Thailand, Myanmar, Burma, Laos, Kamboja, Vietnam. Apa yang mereka sembah? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Maka kita tidak. Hayyum ma'bud, la ilaha illallah, hayyum maqsud. Hanya engkau saja yang ku maksud, bukan dunia, bukan kehormatan, bukan harta benda. Hayyum maqsud, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Engkau saja yang ku maksud ya Allah. Kami salat subuh berjamaah selama setahun ini, mengajak umat ini. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka, ridhamu yang kami cari. Lalu dimulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 tadi saya baca. Kenapa tak 100? Karena kalau 100 habis waktu. Tapi yang paling afdal sebanyak-banyaknya. Dulu waktu saya masih rutin ceramah di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, itu subuh 100. La ilaha illallah. Bergetar tiang masjid, bergetar tangkai jantung, bergetar darah, bangkit adrenalin, bangkit semangat, hilang mengantuk, hilang hantu setan. Karena setan cabut kabur mendengar takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing mengonggong menengok setan lari pontang-panting tunggang langgang lintang pukau. Tengoklah kalau azan dikumandangkan, tapi muazzinnya suaranya tajam. Sekarang banyak muazzin Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius tapi tidak ada kan? Aku kalau tak serius bagus duduk-duduk aja kata dia. Kuat-kuat. Apa yang kita ucapkan itu yang masuk ke hati, itu yang masuk ke otak.
ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu elok, yang lain ikut menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Disitulah kita pukulkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dia tak pernah berzikir tapi dia pede saja depan orang banyak? Dibuka dompetnya ada keris kecil. Dan isi apa? Nyi Roro Kidul. Kenapa dia pede saja depan orang? Tengok cincinnya, batu hitam besar. Sudah dimasukkan jin di situ. Makanya ke mana-mana. Oh. Hantu kawan dia. Orang jahil tak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan. Tapi kita mengatakan la ilaha illallah, berani mengatakan tak ada hantu, tak ada setan, tak ada genderuwo, tak ada sundel bolong, tak ada suster ngesot, tak ada Dracula, tak ada begu ganjang. La ilaha illallah. Makanya anak-anak muda itu kalau berfoto apa maksudnya? Hanya satu, esa, tunggal, tak berbilang. La ilaha illallah. Jangan coba foto begini. Ini artinya I swear. Ini orang non-muslim sedang bersumpah menyebut nama Tuhannya 3. Sedangkan dia, apalagi anak-anak gadis kalau berfoto begini bahaya. Ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau kalian bapak yang lajang, dia akan menunjuk begini. Itu apa artinya? Datang istrinya bertanya, bang, ya tadi kita tengok abang bergambar sama ustaz begini. Apa artinya itu bang? Kaulah yang terakhir untuk selamanya. Walaupun sebelum kau dulu banyak berserak-serak. Subuh ni kita bangga. Kenapa Ustaz Somad subuh ni berani berceramah, suaranya melengking? Kenapa tak takut, tak cemas dia dikit pun? Apa yang buat saya cemas? Kiraman, katibin, mungkar, nakir, raqib, atid, malaikat hafazah ada. Itu kan tak nampak Pak Ustaz. Di situ letak iman. Yang nampak, apa yang saya takutkan? Andai ada orang mau mencelakakan saya, mau menembak saya, membunuh saya, di sini ada Bapak Babin Kamtipmas. Apa saya takutkan? Ceramah itu bagian ustaz. Kalau ustaz iya dia ceramah assalamualaikum. Tapi kalau Pak polisi tak perlu dia ceramah. Cukup dengan seragamnya dia ke masjid, dia sudah berdakwah. Pakainya seragam, masuk dia ke masjid. Allah, apa kata ibu-ibu? Nak, tengok Pak polisi aja solat. Sedang Pak polisi solat. Kalau nanti jadi polisi ya tengok polisi solat. Ini baru jadi hansip dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak hansip, jangan buat tersinggung. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Tentara berdakwah cukup dengan seragamnya. Dia bantu orang. Ini luar biasa. Dengan segenap kekuasaan, tolonglah agama Allah ini. Ada tentara solat berjamaah, bangkit semangat kita. Ada Utsman bin Affan, orang kaya konglomerat, dengan duitnya, supportnya dia tolong agama ini. Bangkit semangat kita. Ada Pak polisi dengan seragamnya datang subuh berjamaah, bangkit semangat kita. Pulang saya dari Maroko, datanglah pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan pejabat birokrat. Ustaz Somad, ya mari kita goncangkan Riau. Tiga-tiganya udah pensiun. Apa nak digoncang? Tangannya bergoncang. Kalau mau menggoncangkan Rokan Hulu ni, goncangkanlah ketika kekuasaan itu ada di tangan. Orang Malaysia menyebut apa tuh? Askar tak berguna. Ustaz, sakit hati kami mendengar ceramah Pak Ustaz. Kami ini pensiunan. Bapak yang sudah pensiun tetap solat berjamaah, ceritakan pengalaman masa lalu ke anak-anak muda. Kami waktu muda dulu, bukan macam kalian ini. Kami waktu muda dulu semangat. Begitu ceritakan, sehingga Sumpah Pemuda itu isinya bukan orang-orang muda saja, orang tua tapi bersemangat muda. Sebaliknya, kalau ada anak-anak muda umur 17, umur 18 tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, mati aja dah. Tak ada guna dia hidup dari bumi ini, menyemak-nyemak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berkumpul beramai-ramai mendengar tausiah ustaz,
Cukupkah dengan keramaian? Belum. Ini baru langkah anak tangga pertama. What's next? Itu bahasa Rokan Hulunya. Apa langkah selanjutnya? Anak tangga pertama sudah. Naik ke anak tangga berikutnya, bangkitkan ekonomi umat. Karena kalau ekonominya babak belur hancur, umat tak bisa bangkit. Kenapa bisa datang subuh berjamaah? Ekonominya mapan. Mana bukti masyarakat Rokan Hulu ekonominya mapan? Mobilnya banyak, walaupun banyak yang kredit. Bangkitkan. Saya tidak mau jamaah subuh berjamaah setelah ikut pengajian bawaannya mau mati aja. Apa tidak menakik gotah pagi? Udah aku tinggalkan tuh Pak Ustaz. Aku mau mati aja. Kau habis S1 nih mau lanjut S2 kemana? Tak perlu S2 tuh Pak Ustaz. Awak pun mati juga nanti. Akhirnya dunia ini akan dikuasai oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Bangkitkan semangat. Yang punya ruko, buka tokonya. Yang punya kos-kosan, tambah lagi. Tapi dengan cara halal. Setelah kau dapat duit, jangan lupa tolong agama ini dengan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Tolong dengan harta-hartamu. Balik dari sholat subuh berjamaah, pergi ke MDA yang kursinya patah, atapnya blobang, asbesnya hancur, papan tulisnya sobek. Datang, Pak Ketua MDA, ya, kami dengan semangat subuh berjamaah mau menuntaskan satu MDA satu kali subuh. Coba tulis berapa kursi patah, berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa gaji guru yang belum dibayarkan. Ini deh, ya. Bapak mau tolong? Enggak, mau nengok aja. Tolonglah. Inilah yang akan menolong agama Allah. Ada perubahan setelah mengaji. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu bapak tu orangnya pelit, minta ampun. Tak ada orang sepelit dia tu. Tapi sesudah ikut pengajian subuh berjamaah kemarin Pak Ustaz, Masya Allah. Begitu kami sodorkan Pak bantuan, langsung. Jangan tulis nama saya tak mau riak. Tulis di situ hamba Allah. Kami tulis hamba Allah. Berapa dikasihnya? 5.000 kan? Jadilah daripada tidak sama sekali. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mesti ada perubahan. Ekonomi umat mesti bangkit. Kalau nawar jangan terlalu jatuh. Pergi ke pasar Ujung Batu. Adalah orang tua menyisik ikan. Sudah jam 11 siang, ikan itu pucat udah, tak berdarah. Berapa sekilo setumpuk kau mak? 7.000. 5 ya? Ikan amak tua kau ditawarnya 7.000 jadi 5. Memang kaya kamu gara-gara 2.000 perak itu. Kalau perlu 10 kasihkan. Ambil mak 10. Tak usah balikkan 3. Kata mak tu, alhamdulillah, baik betul orang ni. Sampai ke rumah tengok, rupanya duit tu ya. Oh mantap, baru ini nampak saya balehu. Selama saya ceramah belum pernah ada orang buat balehu saya pakai kacamata hitam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama sudah berceramah di Riau ni, belum ada membuat macam ini. Di Makassar tak ada yang buat macam ini, di Pontianak tak ada buat macam ini, di Banjarmasin tak ada buat. Rokan Hulu lah yang membuat macam ini. Entah di mana dapat orang itu. Awak sedang bergaya tapi ganteng juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pertama niatkan bangkitkan ekonomi umat. Yang punya duit banyak jangan diletakkan di bank, simpan 1 miliar, bunganya dimakan. Investasikan. Anak muda, sini. Sudah lama aku tengok kau luntang lantung pergi pagi pulang petang, tak ada kerja. Tak ada Pak Haji. Mau aku kasih modal? Mau Pak Haji. Ternak ikan ya? Ya, nih. Setelah duit dipinjamkan supaya dia ternak lele dumbo, maka Pak Haji itu berdoa khusyuk. Ya Allah, banyakkanlah lele anak muda ni. Kalau hujan lebat, hati dia bergetar. Takut dia lele itu lepas duit, dia tak balik. Maka bangkit adrenalin, semangat, tumbuh kerja, umur panjang, badan sehat.
Man ahabba yubsatta lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim, hubungkan dengan orang-orang susah. Kau bisa apa? Aku ambil upah cuci di rumah Pak Haji. Mau ku kasih kerja? Iya. Ini 5 juta, beli mesin cuci di toko sana. Tokonya siapa? Toko orang awak bana. Assalamualaikum Majo. Dah, yo, kau baracek. 7 juta Pak Haji. Iko untuk saudara keluarga orang awak nan susah jo. Kalau untuk awak sesama awak, insya-Allah tidak sampai 7 juta. Barangnya 6.999. Baiklah Pak Haji. Iko lillahi ta'ala ko turun harago. Sesama kita. Duitnya dari mana? Zakat, infak, sedekah. Yang dibeli barang punya siapa? Punya udah awak. Yang memakainya siapa? Fakir miskin yang selama ini setiap rumah ambil upah cuci. Sekarang dia sudah pandai. Diambilnya deterjen, dimasukkannya kain orang banyak. Habis itu bersih salin dibasuh. Jangan sampai tak dibasuh, nanti kain najis. Jangan kain bersih, mukena bersih, dimasukkan dengan sempak anak kecil kena kencing, bercampur sama najis, tidak dibilas, dijemur. Kenapa tak kau bilas? Sekali kucek tanpa bilas, najis lah dia. Rusak pakaian orang, dibeli penyuluhan sama ustaz. Setelah itu bisa dia buat laundry kecil-kecilan. Yang selama ini dia minta-minta, sekarang dia sudah bisa berzakat. Ekonomi umat bangkit setelah pengajian. Karena kalau tidak dibuat kajian, payah. Apalagi yang mesti bangkit setelah ngumpul bersama? Politik Islam. Jangan berpolitik. Politik haram. Politikus untuk tikus. Akhirnya umat Islam dipolitiki oleh orang yang tak beriman kepada Allah. Bayangkan kalau pemimpin kita sholat subuh berjamaah. Tentu kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang berkepala, yang tak berkepala, dia akan datang ke masjid karena dia segan. Ngantuk dia di sok pertama. Pak kepala dinas, kenapa Pak kemari? Itu segan awak lu tak datang. Nanti dinonjoknya pula. Pentingnya politik dalam Islam. Maka anak bapak yang punya bakat sekarang sudah nampak bakat politiknya Pak Ustaz. Dari mana bapak tahu? Kemana-mana bawa map isinya proposal. Anak saya ini Pak Ustaz nampaknya cocoknya jadi pemimpin nanti. Kenapa? Setiap kemana-mana banyak kawan-kawan dia di belakang ngikut dia. Ada karismanya anak saya ini Pak Ustaz. Kemana dibawanya? Mencuri di supermarket. Bukan Pak, itu bakat perampok. Kita didik dia dengan baik. Maka politik Islam, ketika Anda mengambil mencoblos kertas, saat itu Anda sedang bersaksi di hadapan Allah, aku Abdul Somad dengan ini memilih orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun yang akan datang. Siapa yang ibu pilih tadi? Yang nomor itu Pak Ustaz. Kenapa itu yang ibu pilih? Cumanolah Pak Ustaz, asal pojam mato nampak muka dia, nampak baliho dia. Kenapa muka dia yang nampak? Dia udah ngasih jilbab 2, surat Yasin 1, jam dinding 1, rebana kami kuyak kulitnya dia menggantikan. Maka sekarang kami setiap rebana sore gambar dia kami tengok. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Rusak istikharahmu karena sogok riswah. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ada komitmen dia untuk Islam? Ya. Rajin dia sholat berjamaah? Ya. Betul dia akan mendidik anak-anak kita? Ya. Bagaimana pendidik? Dia kan bukan guru. Dia tak pernah masuk kelas. Bagaimana dia bisa mendidik anak kita? Dimasukkannya pelajaran agama ke sekolah umum. Sekarang sekolah-sekolah umum pelajaran agamanya. Dulu di pondok pesantren. Dulu orang-orang tua rokan hulu. Satu-satunya sorga cuman ada di Rokan Hulu. Sorga, Surau Gadiang. Tuan Syekh Ismail Al-Khadidi An-Naqsyabandi, Surau Gadiang. Di mana belajarnya? Di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Ibrahim, Sungai Batang Lubuh. Di mana dia belajar? Di Makkah Al-Mukarramah.
Syekh Abdul Wahab Rokan, di mana belajar? Makkah Al-Mukarramah. Mereka di Makkah dulu belajar. Berapa pelajaran agama dulu mereka? Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk hadis saja 8 pelajaran. Tafsir, ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tajwid, qiraat, qiraat warsh, qiraat qumbul, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Hafs. Masuk lagi pelajaran sarah, sirah, sejarah Nabi. Ditambah lagi pelajaran bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, badi', sampai 25 pelajaran. Sekarang 25 pelajaran itu buka balik dari sini, tengok roster pelajaran jadwal anak bapak ibu SMP SMA. 25 pelajaran dijadikan satu pelajaran pendidikan agama Islam, diringkas dengan PAI. Apa arti PAI? PAI. Tak ada lagi kepala tu isinya agama, lah PAI-nya dah. Maka ini harus diperbaiki umat ini. Ujung tombak lagi yang tinggal sekarang MDA. Tapi MDA pun nasibnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nasibnya menyedihkan. Guru MDA dikasih gaji 300.000 sebulan. Itu pun gajian 3 bulan sekali, disunat masal. Dia punya anak, dia punya bini. Untung dia masih ada keikhlasan. Kenapa bapak masih juga bertahan mengajar anak-anak ni dari jam 1 siang sampai jam 5 sore? Padahal ada kerja lain. Bapak menakik gotah lebih banyak daripada ini. Satu, Pak Ustaz, kalau ku takik gotah aku dapat duit. Kalau ku panen sawit aku dapat duit. Tapi setelah itu mati, putus. Kalau ku didik anak-anak ini, mereka nanti jadi kepala rumah tangga, pandai dia baca Quran. Mati aku, Pak Ustaz, menetes macam tetesan air embun di tengah gurun pasir yang panas. Tapi keikhlasan mereka tak pernah dihargai. Bapak ibu yang kaya, ini mobil mewah-mewah ini. Mohon maaf kalau kebetulan mobil dia tertunjuk saya. Memangnya kalau mati kita ikut mobil ini masuk yang lahat. Mana ada? Tu yang berharga, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Tak ada mobil ini masuk yang lahat. Begitu kita dikubur, bam, habis. Mereka pun balik ke rumah. Hari pertama diam, mereka menangis sedih. Begitu malam dihidupkannya TV. Minggu kedua dia mulai buka laci. Apa yang mau ditengoknya di laci? Mana STNK dan BPKB. Habis itu dibawanya ke kantor Samsat. Assalamualaikum Pak Polisi. Ya, ini mau balik nama STNK BPKB. Kenapa kalian ganti namanya? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Hilang semuanya. Mana nama besar, mana kehebatan. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda di musuh. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Lagu ibu-ibu rebana menjambut pejabat bupati. Saya heran, kok berani ibu ni menyanyikan ini? Ini nampaknya masjid ni tak dapat APBD nanti. Kami sama rombongan menuju masjid. Lagu itu terdengar dari mikrofon. Ini kok berani mereka lagu ini. Begitu masuk ke dalam, saya tengok tak ada grup rebana. Rupanya CD. Tapi bagus juga lah, mengingatkan yang sombong-sombong itu bahwa dia mati. Saya telpon pula Ustadz Safrinaldi, Dr. Safrinaldi. Beliau pernah ceramah sini. Saya tengok iklannya. Assalamualaikum Ustadz Safrinaldi. Tak ada suara. Nomor dah betul. Telepon sekali lagi. Ustadz Safrinaldi. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Apa sih itu mati aja nih? Lagu Ustadz Dery Sulaiman, yang penyanyi metal dari Bali. Dulu dia kalau jumpa orang metal. Pas jumpa saya, bojenggot panjang, bersorban. Kenapa Ustadz berubah ini? Rupanya dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dirubahnya menjadi lagu-lagu religi. Ustadz Safrinaldi, gantilah lagu nada dering itu. Soal lagi cerita orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Bagus tak Soman? Banyak orang ingat mati gara-gara lagu ini.
Ini yang tak boleh itu apa? Ini anak-anak muda ini jangan kalian asal goncang gonceng. Apa yang selalu kalian nyanyikan, itulah nanti yang akan datang waktu kalian mau sakaratul maut. Kalau selalu dia menyanyikan lagu religi, itu yang datang. Kalau dia selalu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, suara itu yang akan datang masuk ke telinga awak. Tapi kalau tidak, datanglah keong racun, datanglah kucing garong, datanglah kabika cikabiga. Pas awak mau mati sakaratul maut, datang suara itu. Datang pula dari sebelah ini. Apa tak kacau awak? Datanglah ustaz dari masjid membisikkan la ilaha illallah. Bukan yang datang wajah Rasulullah, Sahrukan, Sanjaidud datang. Maka tengok yang baik-baik. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah suami saya mendengar ceramah-ceramah Ustaz Somad itu, akhirnya CD-CD dangdut itu semua tak ada lagi di mobil. Dibuangnya? Enggak, disimpannya di kamar. Sama aja. Buanglah, bakar. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua udah kami sedekahkan. Apa pula disedekahkan? Ngalirlah dosanya. Hidupkan, bakar, habis. Kalau mau tobat, tobat total. Jangan tobat setengah hati. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nih, jadi bukan sekedar sholat berjamaah saja, tapi setelah itu ada gerakan ekonomi Islam, gerakan memilih pemimpinan pro Islam, gerakan memilih bupati wali kota pro Islam, gerakan memilih anggota legislatif pro Islam. Datanglah calon caleg-caleg ke masjid-masjid mau ngambil suara, dibawanya karpet segulung. Kemana dia pergi? Karpet itulah modal dia. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya. Jangan lupa coblos nomor 2, jangan lupa coblos nomor. Ini nanti saya bawa karpet. Pak, kami tak perlu karpet. Kami tak perlu karpet Bapak. Itu karpet kami berserak-serak sampai ke tanah lapang. Tengok. Kalau Bapak mau kami pilih, buatkan kami 3. Pertama, buatkan perda syariah. Muslimah pakai jilbab, pakai hijab. 2, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum. 3, buatkan perda zakat, infak, sedekah supaya tertolong orang miskin. Sanggup Bapak yang 3 ini, kami tanda tangani materi 6.000. Oke. Tapi kalau tidak, out dari sini. Cabut dia langsung. Jangan lagi dia bawa karpet. Nanti kalau saya menang, saya kasih karpet. Tapi kalau aku kalah, aku jemput balik. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Senang berceramah di ujung batu, tak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada tiang di antara kita. Perempuan, laki-laki, di tempat lain bercampur aduk ikhtilat. Haram, tak boleh. Laki-laki ada perempuan. Di ujung batu perempuannya semuanya pakai hijab syar'i, tertutup. Yang nampak cuma wajah sama tapak tangan. Entah paginya aja Allah alam. Tapi yang jelas tertutup nampak. Di Aceh ada namanya perda syariah, enggak boleh duduk ngangkang. Supaya apa? Menjaga marwah, harkat, martabat perempuan. Ini anak-anak perempuan kita mesti kita jaga. Jangan sampai ayahnya sholat subuh berjamaah, tapi anaknya dari tadi malam keluyuran. Ustaz jangan suudzon Ustaz. Tengok tadi waktu Ustaz masuk, saya terkejut. Loh, kok mereka udah sembahyang subuh Pak? Terlambat awak kok. Bukan Ustaz Somad, belum masuk waktu subuh lagi. Salat apa mereka? Tahajud. Masya Allah. Tahajud saya tengok. Cuman yang 3 baris depan tu aja yang tahajud, yang tua-tua. Anak muda duduk di belakang. Kenapa kalian tak tahajud? Kapan lagi kalian tahajud? Ustaz jangan suudzon Pak Ustaz. Kami sudah tahajud duluan tadi malam. I'm sorry. Please forgive me. Maafkan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda ni perlu kajian khusus. Buatkan anak muda, dia tak mau. Tadi malam datang ustaz khusus anak muda, namanya Ustaz Hanan At-Taki. Selama ini di Masjid An-Nur kalau saya yang ceramah paling 3 shop. Tanya bapak-bapak yang selalu subuh Sabtu, saya ceramah 3 shop. 5 shop paling banyak. Tadi malam Ustaz Hanan At-Taki anak muda datang dari Bandung, melimpah sampai ke kolam. Sampai ke kolam An-Nur. Tengok di streaming di FB. Itu kalau Ustaz anak muda. Nah, jadi nanti anak-anak muda ini tanya selera dia, kau mau pilih Ustaz siapa?
Apakah Ustadz yang mau doa saja zikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Kau mau ini? Enggak lah Pak Ustadz. Kami mau yang agak inilah. Oke, kalau gitu Ustadz yang ngajak sedekah. Mari bersedekah. Mari bersedekah. Ustadz Yusuf Mansur. Kau mau ini? Enggak lah Pak Ustadz. Saya mau ini. Oke, besok kiamat. Besok kiamat. Besok kiamat. Ustadz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Saya tak mau yang ini. Kau mau yang mana lagi? Ini ada Ustadz. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Yang ini mana? Terlalu lembut Pak Ustadz. Jadi kau mau yang mana? Saya maunya Ustadz Salim Afilah yang ganteng itu dari Yogyakarta. Bawakan kemari. Kalau Ustadz Somad, tak usah lah. Jadul tuh kata dia. Tak apa-apa. Ikuti selera dia. Buat acaranya subuh Ahad. Subuh Ahad macam ini. Kenapa hari Ahad libur? Buat anak-anak muda khusus. Tak ada orang tua, anak-anak muda semua. Apa acaranya? Nobar, nonton bareng. Judul filmnya apa? Malam pertama di alam kubur. Setelah acara nonton bareng malam pertama di alam kubur, langsung diselenggarakan sarapan pagi. Setelah dia makan kuat sehat dah, berikutnya mari kita laksanakan penyelenggaraan jenazah. Mahal modal penyelenggaraan jenazah nih Pak Ustadz. Beli bonekanya berapa ratus ribu. Tak usah pakai boneka, cari anak yang malas sembahyang, mandikan deh. Pak, kami pinjam anak bapak mau kami mandikan. Memang malas dia mandi, ambil dah. Ambil rinso satu ini, gosok-gosok, cucuk hidung. Lah, habis itu ambil kan brus dorsmer. Sudah itu barulah dikafani. Ada ustadz spesialis jenazah, namanya orang Rokan Hulu, Dr. Ridwan Hasbi dari Dalu-Dalu. Saya kalau ditanya, Ustadz Somad bisa buat penyelenggaraan jenazah? No, ada spesialisnya, Dr. Ridwan Hasbi. Pokoknya asal nengok Bang Ridwan, ingat jenazah. Nanti saya kasih nomor. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, disolatkan. Setelah disolatkan, gali. Setelah gali, 2 meter kali 1, masukkan ke dalam. Masukkan. Jangan ditimbun. Khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. Selesai dikebumikan, barulah anak itu mampu manjur. Banyak anak-anak yang dibuat begini yang sebelumnya malas sembahyang, rajin dia sembahyang. Karena dia mengalami sendiri kematian itu. Gladi kotor kematian. Aku Pak Ustadz, kalau anakku ini tak payah disuruh sembahyang, jadi laki. Lakinya itu kita mandikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kebersamaan ini saya rasa tidak memberi pengajian subuh. Kalau pengajian tak begini kayaknya. Kalau pengajian itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kalau pengajian. Serius lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Tapi kenapa saya macam mau balik ke kampung halaman bercerita dengan sanak saudara, sahabat kerabat. Saya tak merasa asing di Rokan Hulu. Saya merasa sedang balik ke kampung halaman saya. Saya pernah ceramah di salah satu kantor di Pekanbaru. Ketika saya terlambat, apa kata orang itu bertanya, Ustadz jam berapa dari Pasir? Disangkanya saya orang Pasir. Mereka selalu mengaitkan saya dengan Rokan Hulu. Karena saya pertama kali masuk TV dari Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Dalam acara Tabligh Akbar, seumur hidup saya ingat tak pernah mati. 17 Ramadan 2012, acara Rokan Hulu menghafal Al-Quran. Malam itu saya dengan Ustaz Indra Gunawan. Setelah itulah, ketika saya ceramah di mana-mana, ini Ustaz yang di RTP kemarin ya. Ini ya. Di mana kalian tahu? Kami tengok waktu acara live Rokan Hulu kan. Ustaz dari Rahul ya katanya. Iya sebulan sekali ke Rahul. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kaji kita subuh ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Poinnya, terus jaga solat subuh berjamaah. Setelah kita jaga ini, bangkitkan ekonomi umat. Setelah ekonominya mapan, tak bisa disogok, tak bisa disebar dengan money politik, duit sogok.
Pilih pemimpin yang adil. Setelah itu anak muda terus kita jaga. Jangan sampai kena narkoba, kena zina, kena ngelem, kena bonceng-membonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana. Masuk angin, gembung. Kalau bisa kita jaga ini, maka insya Allah ketika orang-orang Rokan Hulu masuk ke dalam surga, ditanya oleh malaikat, kau dari mana? Dari Rokan Hulu. Masuk. Dari mana? Dari Ujung Batu. Masuk. Pas sab terakhir Abdul Somad mau masuk surga. Kau orang mana? Aku tidak dari Rokan Hulu. Kita periksa dulu. Tapi aku selalu ceramah ke Rokan Hulu. Masuk.